5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo Nana semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you find it at home. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian semua di rumah? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu di rumah ya, dan tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran dari Ibu Guru. Oke. Nah anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi tema yang ke-8, subtema yang ketiga, pembelajaran yang ketiga dan keempat. Jadi Ibu gabung ya, yang ke-3 and 4 ya, digabung dengan tujuan karena Ibu mau mengejar materi kita supaya cepat selesai, supaya Ibu Guru juga bisa mengadakan ulangan-ulangan harian ya, dan latihan-latihan untuk ambil nilai kalian ya. Oke, jadi seperti biasa anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, sebelum kita juga berdoa bersama ya, Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru dari Sabang sampai Merauke. Oke. Hello guys, hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Ustaz Sweet. Oke. Before you continue watching Ustaz Sweet video, don't forget to press subscribe button, to press bell button, like, comment, and share video Ustaz Sweet with your friends on YouTube. Keep following Ustaz Sweet interesting and cool video. Okay guys, continue to create develop talents. Good luck with that. Okay guys, my video channel Ustaz Sweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Ustaz Sweet if it is okay. Thank you so much everyone. Thank you so much my student. Oke anak-anak, seperti biasa untuk mengawali video pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Oke, jadi Ibu tidak tampilkannya di sebelah kanan atau di sebelah kiri teksnya ya, karena kita hari ini menggunakan bahasa Indonesia aja ya, gak apa-apa kaminya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kalian belajar, Ibu sarankan kalian sarapan pagi dulu ya, atau mungkin makan kue dulu, atau mungkin makan roti dulu ya. Jangan lupa minum susu, dan mungkin minum jus buah juga ya. Pokoknya makan makanan yang bergizi anak-anak ya, sayur-sayuran juga dimakan ya, jangan pilih-pilih. Kenapa? Karena kalian harus menjaga kekebalan tubuh kalian dengan makan makanan yang bergizi ya. Dan apalagi anak-anak ini kan semuanya anak-anak masih masa pertumbuhan ya, jadi kalian sangat memerlukan vitamin-vitamin ya, mineral-mineral, vitamin yang sangat baik untuk masa pertumbuhan kalian ya, terutama untuk otak kalian juga ya, pertumbuhan kesehatan kalian juga ya. Oke anak-anak, jadi nanti sebentar lagi Ibu akan tampilkan slide PowerPoint Ibu penjelasan seperti biasa ya. Jadi anak-anak tetap semangat, ikutin terus sampai selesai, karena biasanya di pertengahan video atau mungkin di akhir video biasanya Ibu Guru akan memberikan latihan ya. Jadi jangan sampai kalian lewatkan, karena ini tema ke-8 ini adalah tema yang terakhir kita pelajari ya. Jadi anak-anak tetap semangat supaya bisa naik kelas ya. Kalian pasti kan pengen naik kelas kan? Nah, atau kalian mungkin masih betah mau tinggal kelas lagi ya anak-anak ya. Oke, kalaupun kalian tinggal kelas, kalian mungkin nggak akan ketemu Ibu Guru, karena kemungkinan nanti tahun depan itu guru-guru rolling semua. Rolling itu maksudnya pindah-pindah ngajarnya ya. Jadi belum tentu juga kalau kalian tidak naik kelas akan tetap Ibu Guru ngajar di kelas 2 ya, karena nggak tahu nanti Ibu Guru kena kelas berapa ngajarnya ya. Oke ya, mungkin aja nanti yang naik kelas ketemu lagi dengan Ibu Guru ya, mungkin aja, nggak tahu juga. Oke anak-anak, tetap semangat terus ya, dan ikutin terus video selanjutnya. Oke, see you, bye. Keep you spirit.
semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Jadi materi ini akan dikirim di hari Senin pagi ya. Kita akan melanjutkan ke tema 8, subtema yang ketiga, pembelajaran yang ketiga dan keempat ya. Jadi di materi ini Ibu gabung ya pembelajaran yang ketiga dan keempat ya anak-anak ya. Dengan tujuan karena nanti setelah materi disampaikan semua, Ibu akan mengadakan latihan-latihan soal ya, menggunakan Google Form seperti biasa, dan Ibu juga akan mengadakan ulangan harian ya. Oke anak-anak, jadi kalian simak betul-betul ya. Oke, kita lanjut saja, dan di slide doa Ibu lewatkan karena tadi di awalan pembelajaran Ibu sudah berikan video, kita sudah berdoa bersama-sama dan Ibu juga sudah menyapa anak-anak semuanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide utama ya. Kita baca sama-sama. Oke, Udin menceritakan pengalaman naik sepeda. Ia juga menjelaskan aturan naik sepeda. Nah, tahukah kamu aturan naik sepeda? Oke, kita lanjut ya. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Nah, jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Ibu berpesan agar Udin, oke, kita lanjut lagi slide-nya. Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu. Pak M. Bayu, ini M maksudnya Muhammad ya. Bapak Muhammad Bayu merupakan tetangga Udin ya. Nah, jadi jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Maksudnya jagung bakar milik Pak M. Bayu ini langganan dia ya anak-anak. Langganan dia merasa jagung bakar punya Pak M. Bayu ini lebih enak gitu, lebih nikmat dari tempat yang warung-warung lain ya. Oke, kita lanjut. Udin menuju perempatan dengan menggunakan sepeda. Nah, Udin mematuhi aturan naik sepeda. Udin naik sepeda dengan berhati-hati. Ia selalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik. Udin juga memakai alas kaki ketika mengayuh pedal sepeda. Udin selalu mengendarai sepedanya di sisi kiri jalan dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Udin menyadari arti pentingnya keselamatan. Oke, nah pertanyaannya anak-anak dari teks yang tadi kita baca ya. Apa isi teks di atas? Isinya berisi tentang aturan naik sepeda yang baik dan benar. Oke, lanjut lagi. Nah, apa kesimpulanmu terhadap isi teks di atas? Maksudnya teks yang tadi kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Kesimpulannya, saat bersepeda kita wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Oke, next selanjutnya. Apa yang akan terjadi jika Udin tidak mematuhi aturan? Nah, yang terjadi adalah Udin bisa celaka dan dianggap melanggar aturan, ya. Oke, next. Nah, di sini ada percakapan antara penjual dan Udin. Nah, kita baca dulu. Udin bertanya, "Berapa harganya, Pak?" Maksudnya harga jagung bakar ini berapa ya? Nah, lalu dijawab oleh penjualnya. Penjualnya menjawab, 5.000 nak, katanya ya. Oke, kita lanjut. Apa isi gambar yang kamu amati? Udin membeli jagung bakar, bukan? Nah, tahukah kamu dengan jagung? Ya, pasti tahu ya, anak-anak udah pernah kan makan jagung ya? Tahu jugakah kamu apa saja kegunaan jagung? Nah, oke. Jadi, nah perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ini gambar jagung bakar anak-anak. Makanan apa saja yang dapat dibuat dari jagung? Maksudnya bahan dasarnya adalah buah jagung ya. Nah, buah jagung bisa untuk apa saja? Nah, bisa membuat sop jagung, bisa membuat rolade jagung, ya, bisa membuat puding jagung, bisa juga membuat bakwan jagung ya, dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut. Kulit jagung dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Nah, ya. Nah, kulit jagung itu juga dapat digunakan untuk
kerajinan-kerajinan atau yang bahan-bahan lain ya. Dan kulitnya itu jagung bisa digunakan untuk bahan kerajinan yang lain setelah dia dikeringkan anak-anak ya. Jadi dijemur dulu, setelah kering ya, baru dia bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan yang lainnya ya. Oke, misalnya kerajinan dari kulit jagung. Bahannya misalnya kulit jagung yang telah kering, yang sudah dijemur, tidak basah lagi ya. Lalu lem, kertas karton. Oke, kita lihat lagi. Nah, alat yang digunakan ada pensil, gunting, penggaris, penghapus ya. Oke. Nah, langkah kerjanya anak-anak, langkah kerjanya yang pertama, siapkan alat dan bahan secukupnya ya. Lalu setelah itu gambarlah pola tertentu sesuai keinginan kamu ya. Kamu mau buatnya apa? Pada kulit jagung tersebut, misalnya gambar binatang, gambar bunga, gambar yang lainnya ya, gambar hewan atau gambar matahari atau mungkin gambar kartun ya. Oke. Yang ketiga, gunting pola yang telah kamu gambar dengan rapi ya. Tempelkan pola gambar yang telah kamu gunting pada kertas karton dengan menggunakan lem ya. Nah, yang kelima, gambar kamu telah siap untuk dipajang atau dipamerkan ya. Oke anak-anak, jadi tadi itu adalah tahapan atau cara-cara membuat prakarya menggunakan kulit jagung ya. Nah, tapi ibu tidak suruh kalian buat itu ya, karena ibu mau mengejar materi kita ya. Jadi kan kita sudah sering membuat prakarya-prakarya ya, menggunakan kain flanel juga pernah ya. Jadi itu sudah lewatkan saja, ya, sekedar untuk pengetahuan kalian saja. Sekarang kita masuk ke matematika anak-anak ya. Nah, ini agak lama ya mungkin, karena ini gabungan dari pembelajaran yang ketiga dan keempat ya, tapi anak-anak simak sampai selesai karena biasanya di pertengahan nanti akan ibu berikan tugas atau di akhir ya, jadi dengarkan betul-betul. Oke, sekarang kita masuk ke matematika ya. Kerjakanlah soal-soal berikut dengan benar. Nah, ini contoh yang sudah ibu berikan, soalnya beserta jawaban atau cara kerjanya ya. Contoh, Benny dan keluarga berlibur ke Danau Toba selama 14 hari. Berapa minggukah Benny dan keluarga berlibur? Nah, ini sudah ibu guru kasih jawabannya anak-anak ya. Oke, jadi ini perhitungannya 7 hari itu kan sama dengan 1 minggu anak-anak ya. Nah, 14 hari sama dengan 14 dibagi 7 hari. Sama dengan 2 minggu ya. Jadi jawabannya adalah 2 minggu ya. Nah, ini contoh soal ini. Anak-anak silahkan dicatat di buku catatan kalian ya. Jadi kalian sambil belajar di rumah, dan setiap kalian menulis catatan-catatan itu kalian pahami cara kerjanya. Ini sudah ibu guru berikan jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Ibu guru memberi tugas pengamatan selama 28 hari. Berapa minggukah tugas pengamatan yang diberikan ibu guru? Nah, jawaban cara kerjanya 7 hari sama dengan 1 minggu. Nah, kalau 28 hari berarti kan 28 dibagi 7 hari ya, sama dengan 4 minggu. Nah, jadi jawabannya adalah 4 minggu ya. Oke, jadi ini ibu guru sudah berikan jawabannya. Nanti anak-anak tinggal kalian salin, setelah itu kalian tulis ya. Kalian pelajari contoh soal yang ibu berikan beserta jawaban atau hitungannya ya. Oke, kita lanjut next number 3 atau nomor 3. Udin dan teman-teman mengikuti lomba menyanyi setelah latihan selama 21 hari. Pertanyaannya, berapa minggukah Udin dan teman-teman latihan menyanyi? Nah, di sini ibu guru sudah berikan jawabannya ya, 3 minggu. Sekarang di bawahnya adalah perincian perhitungan hari tersebut anak-anak ya. Nah, 7 hari sama dengan 1 minggu. Nah, sekarang di soal ini ada selama 21 hari ya. Jadi 21 hari dibagi 7. Karena 1 minggu kan sama dengan 7 hari ya. Jadi 21 dibagi 7 sama dengan 3 ya, 3 minggu. Jadi Udin dan teman-teman latihan menyanyi selama 3 minggu ya. Oke, next selanjutnya contoh berikutnya number 4.
Lani menjadi juara pada lomba menari setelah mengikuti latihan selama 42 hari. Berapa minggukah Lani mengikuti latihan menari? Nah, di sini Ibu Guru sudah berikan jawabannya, 6 minggu ya. Nah, 6 minggu ini didapat dari perinciannya. Di bawah ini anak-anak bisa melihat ya. 7 hari sama dengan 1 minggu. Nah, dari soalnya ada angkanya selama 42 hari. Nah, maka 42 dibagi 7 sama dengan 6 minggu ya. Jadi, Lani mengikuti latihan menari selama 6 minggu ya. Oke, nanti tinggal silahkan anak-anak pindahkan di buku catatan kalian ya soal-soal contoh matematika ini ya, karena ini lengkap sekali yang sudah Ibu Guru berikan ini beserta jawaban-jawaban dan cara hitungnya ya, anak-anak jadi tidak bingung-bingung lagi ya. Oke, sekarang number 5 ya, nomor 5. Edo kembali bertemu dengan nenek 35 hari setelah liburan. Nah, pertanyaannya, berapa minggukah lama Edo tidak bertemu dengan nenek? Jawabannya di sini Ibu Guru sudah berikan jawabannya 5 minggu. Nah, sekarang di bawahnya cara kerjanya ya. Cara kerjanya 7 hari sama dengan 1 minggu. Nah, kalau dari soal ini kan ada 35 hari ya. 35 hari sama dengan 35 dibagi 7. 7 ini dari sini, 7 hari ya. Maka 35 dibagi 7 sama dengan 5 ya. Ini kan pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Jadi perkalian bolak-balik dengan pembagian. Makanya anak-anak di rumah tetap hafalkan ya. Perkalian kalian di rumah tetap hafalkan. Jadi 35 dibagi 7 sama dengan 5 minggu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 5 minggu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Next. 2 minggu yang lalu, Udin dan Ayah menghadiri pesta. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta ya. Oke, next. Amati jalan yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta pada denah berikut. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Yang tadi matematikanya number 1 sampai number 5 itu silahkan anak-anak catat di buku catatan kalian ya. Sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia ya. Ini ada denah atau lokasi ya. Oke, jalan apa saja yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta ya. Ini rumah Udin ya. Ini lokasi pesta, berarti jalan yang dilalui adalah jalan apa ya? Jalan W. John dan jalan A. Hakim ya. Oke, jalan apa saja yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta? Jalan W. John menuju jalan A. Hakim ya. Lalu menuju jalan M. Nasir ya. Itu. Oke, ini sekedar pengenalan dulu ya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Udin dan Ayah menghadiri pesta lokasi. Lokasi pesta berjauhan dengan rumah. Nah, rumah Udin berada di jalan W. John, sedangkan lokasi pesta berada di jalan M. Nasir. Oleh sebab itu, untuk menuju lokasi pesta harus menggunakan kendaraan. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Mengendarai sepeda motor ada aturannya ya. Beberapa aturan ketika mengendarai sepeda motor sebagai berikut. Yang pertama, nah pasti penasaran kan? Yang pertama, mematuhi segala peraturan lalu lintas ya. Jadi setiap kita mengendarai sepeda motor ataupun mobil maupun sepeda yang biasa ya, tetap harus mematuhi aturan lalu lintas di jalan ya anak-anak ya. Selalu tertib di jalan, menjaga kendaraan dalam kondisi baik, dan menggunakan pakaian yang pas dan baik serta menggunakan sepatu dan helm ya. Kalau kita menggunakan sepeda motor, maka kita harus menggunakan helm ya. Nah, tapi kalau menggunakan mobil ya tidak perlu pakai helm ya. Ngapain di dalam mobil pakai helm ya? Lucu. Oke, next selanjutnya ya. Kita masuk. Nah, oke, yang kelima aturannya.
memastikan bahwa pengait helm kalau kita mengendarai sepeda motor ya, pada helmnya itu terpasang dengan baik. Lalu yang keenam, menyalakan lampu utama sepeda motor. Nah, terutama pada saat malam hari anak-anak ya, dari sore itu malam itu harus ada hidup lampu motornya ya. Kalau lampu motornya tidak hidup, mati, pada saat kita mengendarai sepeda motor tersebut, kan orang lain tidak bisa lihat kalau itu kita sedang bawa motor karena motornya gelap, nggak ada lampunya, itu bisa kecelakaan ya, bisa tabrakan ya. Nah, makanya tidak bisa menyalahkan orang lain pada saat orang menabrak kita karena orang lain nggak bisa ngelihat lampu motor kita gitu. Nah, maka motornya itu kalau sudah ada gangguan biasanya dibawa ke bengkel gitu ya, diservis atau diperbaiki ya, nah ya. Oke, berikutnya, aturan berikutnya. Yang ketujuh, memastikan lampu petunjuk arah berfungsi dengan baik. Yang kedelapan, mengecek kaca spion apakah terpasang dengan benar ya. Oke, lanjut lagi ya. Udin dan Ayah telah memahami aturan ketika mengendarai sepeda motor. Mereka mengendarai sepeda motor sesuai dengan aturan ya. Dengan demikian, Udin dan Ayah selamat dalam perjalanan ya. Nah, oke, sekarang kita lihat pertanyaannya adalah apa isi teks di atas ya? Isi teks di atas yaitu tentang aturan mengendarai motor yang diterapkan Udin dan ayahnya ketika pergi ke pesta ya. Oke. Nah, apa kesimpulanmu terhadap isi teks? Isi teksnya, Udin dan ayahnya menjaga keselamatan dengan menggunakan aturan mengendarai sepeda motor ya. Oke, next selanjutnya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas? Nah, yang terjadi dapat membahayakan diri sendiri dan keselamatan orang lain ya pada saat di jalan raya ya. Nah, bisa rawan kecelakaan ya. Oke. Lanjut lagi. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Nah, ini kita sudah pernah ya anak-anak belajar menggunakan tanda titik. Nah, teks bacaan aturan mengendarai sepeda motor memuat aturan penggunaan tanda titik ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti ya. Yang pertama, Udin dan Ayah menghadiri pesta ya. Yang kedua, rumah Udin berada di Jalan Hue John ya. Yang ketiga, sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M Nasir ya. Oke, ini nah, sekarang kita lihat dari aturan-aturan ini ya, penggunaan tanda titiknya ya anak-anak. Oke, tanda titik itu anak-anak digunakan pada setiap akhir kalimat ya. Tanda titik juga digunakan pada setiap akhir singkatan nama orang ya. Seperti contoh yang tadi ini, di akhir kalimat number 1, number 2, number 3 ya. Setiap akhir kalimat diberikan tanda titik ya, akhir kalimat. Ini menunjukkan kalau kalimat tersebut sudah selesai atau berakhir ya. Nah, lalu untuk menyingkat singkatan nama orang juga kita menggunakan tanda titik seperti contoh nomor 2 ya. Rumah Udin berada di Jalan W John. W ini kan kita nggak tahu, ini mungkin Wahyu ya, bisa saja ya. Ya, ini untuk singkatan namanya diberikan tanda titik di sini ya. Lalu diakhiri tanda titik juga maksudnya selesai kalimat itu ya. Sekarang nomor 3, sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M Nasir. M ini mungkin saja, bisa saja namanya Muhammad misalnya ya. Karena tidak digunakan nama Muhammadnya, jadi disingkat saja M. Maka singkatan nama tersebut diberilah tanda titik di sini ya. Nah, M Nasir ini juga tanda titik. Nah, tanda titik di sini menyatakan kalimat tersebut sudah selesai atau berakhir ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, seperti contoh, jarak antara Jalan W John dan Jalan M Nasir cukup jauh. Nah, ya, ini tanda panah yang Ibu berikan ini maksudnya di sini kita cocoknya berikan tanda titik sini. Kenapa? Karena ini adalah singkatan dari nama orang ya. Dan Jalan M Nasir di sini juga diberikan tanda titik ya, karena untuk menyingkat nama orang ya. Cukup jauh. Nah, di sini juga diberikan tanda titik anak-anak karena di akhir dari kalimat tersebut ya.
Oke, sekarang number 4 ya. Rumah Udin tepat berada di sebelah timur Jalan Wejon. Nah, W di sini juga tanda titik ya. Nah, tanda titik di sini maksudnya adalah singkatan nama orang ya. Oke, di sini juga tanda titik ya anak-anak ya untuk mengakhiri dari kalimat tersebut ya. Oke, ini adalah perbaikan ya yang sudah diperbaiki. Nah, Udin dan ayah melewati jalan A titik ya. Ini sudah betul, Hakim menuju lokasi pesta titik karena di akhir kalimat ya. Lokasi pesta tepat berada di sebelah barat jalan M Nasir, M titik ya. Nah, jarak antara jalan W titik John dan jalan M titik Nasir cukup jauh. Nah, ini sudah penggunaan tanda-tanda titiknya sudah tepat ya yang ini ya. Rumah Udin tepat berada di sebelah timur jalan W titik John ya, singkatan nama orang, kasih tanda titik dan di akhir kalimat juga diberikan tanda titik ya. Ayah dan Udin melintas di sebelah kiri jalan A titik Hakim. A-nya titik ya, Hakimnya juga titik ya. Maksudnya A ini adalah singkatan nama orang dan Hakim atau di akhirnya itu adalah akhir dari kalimat tersebut ya. Oke anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran yang ke-4 ya. Yang tadi kita pembelajaran ketiga, sekarang pembelajaran yang keempat ada lagi matematikanya. Sengaja ibu gabung ya, supaya materinya cepat selesai. Oke, number 1 ya, contoh soalnya. Benny berkunjung ke rumah paman 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Minggu tanggal 29 Januari, ini contoh 2017 ya. Hari dan tanggal berapakah Benny berkunjung ke rumah paman ya? Jawabannya ini sudah ibu guru berikan juga jawabannya, dan bahkan ibu juga sudah tampilkan di sini kalender bulan Januari pada tahun 2017 karena ini untuk sebagai contoh example gitu ya. Nah, jawabannya Minggu tanggal 15 Januari 2017 ya. Nah, sekarang hari Minggu tanggal 29 Januari 2017. 2 minggu yang lalu, hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 ya. Nah, oke, 2 minggunya berarti tanggal 15 Januari dari tanggal 29 ya. 29, ini 29 sampai ke tanggal 22 itu 1 minggu ya. 22 ke tanggal 15 2 minggu. Nah, oke, jadi jawabannya adalah Minggu tanggal 15 Januari 2017 ya. Nah, ini juga anak-anak masukkan ke buku catatan kalian ya. Ini kita masuk ke pembelajaran yang sudah ada hari tanggalnya gitu ya. Oke, jadi tadi kan yang sebelumnya matematika ada 5 soal ya. Contohnya kalian catat ke buku kalian, anggap latihan gitu ya. Tapi latihannya enak banget ya, latihannya sudah diberikan jawaban sama ibu guru ya. Nggak apa-apa ya, karena kalian juga masih kelas 2 kan, masih kecil-kecil ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, ibu kasih jawabannya aja. Yang penting anak-anak paham gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini contoh berikutnya juga anak-anak catat juga, masukkan gitu ya. Nggak apa-apa kalau kalian hari ini nggak selesai, kan sore-sore kan bisa kirim. Kalau pagi-pagi nggak selesai, sore bisa kirim, nggak apa-apa, no problem. Jadi nggak ada alasan, oh nggak bisa kerjakan bu, karena waktunya nggak cukup, nggak ada alasan seperti itu ya. Malam-malam juga nggak apa-apa, kirim saja langsung ke WA ibu ya. Itu banyak sekali teman-teman yang kumpulnya sore, ada yang malam, nggak apa-apa. Ibu terima aja, nggak masalah kok bagi ibu ya. Yang penting kasih namanya, bu ini misalnya punya Budi misalnya ya. Tugas hari ini bu, tanggal berapa hari ini? Nah misalnya tanggal 26, hari Senin tanggal 26 bu tugasnya. Nah seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut number 2. Lani berbelanja di pasar dengan ibu 3 minggu yang lalu. Sekarang hari Rabu tanggal 25 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Lani berbelanja ke pasar dengan ibu? Nah, di sini ibu sudah berikan jawabannya Rabu tanggal 14 Januari 2017 ya. Sekarang perhitungannya, sekarang hari Rabu tanggal 25 Januari 2017. 3 minggu yang lalu, hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 ya. Dari tanggal 25 ya, kita ke Rabu yang ini, ke Rabu yang sebelumnya. Tanggal 18 itu sudah 1 minggu ya. Tanggal 18 ke Rabu sebelumnya lagi ya. Tanggal 11 ya. Oke, jadi
Hari dan tanggal berapakah Lani berbelanja ke pasar dengan ibu? Ya, Rabu tanggal 4 Januari 2017 ya jawabannya anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi ya supaya nggak lama-lama ya. Ini sudah di sini sudah 24 menit ini ya. Oke. Number 3, ayah membeli sepeda 1 minggu yang lalu. Sekarang hari Jumat tanggal 13 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah ayah membeli sepeda? Nah, ibu guru sudah berikan jawabannya Jumat tanggal 6 Januari 2017 ya. Bahkan di sini ibu juga sudah tampilkan kalendernya ya. Oke, sekarang hari Jumat tanggal 13 Januari 2017. 1 minggu yang lalu hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 ya. Jumat yang sekarang misalnya Jumat sekarang 13 Januari berarti Jumat yang minggu kemarin berarti tanggal 6. Maka jawabannya adalah Jumat tanggal 6 Januari 2017 ya. Oke. Next, number 4 ya. Edo membeli buku komik. Nah, buku komik itu buku-buku cerita anak-anak yang ada gambar-gambar kartunnya ya. Minggu yang lalu, sekarang hari Senin tanggal 30 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Edo membeli buku ya? Nah, di sini ibu guru sudah berikan jawabannya Senin tanggal 2 Januari 2017 ya. Perinciannya, perhitungannya sekarang hari Senin tanggal 30 Januari 2017, 4 minggu yang lalu hari Senin tanggal 2 Januari 2017 ya jawabannya ya. Oke, ini kan 30 Januari ya sekarang, misalnya sekarang ini 30 Januari 2017. Nah, 4 minggu yang lalu ya, 30 ke angka 23 atau Senin yang lalu, Senin yang kemarin sudah 1 minggu ya. Nah, dari tanggal 23 ini ya ke angka ke Senin yang kemarinnya lagi ya. Ke Senin yang kemarin lagi. Ke Senin yang kemarin lagi tanggal 16 2 minggu ya. Dari tanggal 16 ini ke Seninnya lagi yang kemarin ya, Seninnya yang lalunya lagi ke angka 9 sudah 3 minggu ya. Nah, dari tanggal 9 ini ya, 9 Januari ini ke Senin yang kemarinnya lagi sebelumnya lagi tanggal 2 Januari sudah 4 minggu. Maka 4 minggunya itu jatuh ke angka 2 Januari 2017 ya. Maka jawabannya ya 4 minggu yang lalu itu Senin tanggal 2 Januari 2017 ya. Oke, nanti silahkan bikinnya serapi-rapi mungkin ya. Kan waktunya dikasih banyak, kalian kan kerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah, waktunya lama sekali ya. Kalian bisa sambil minum di rumah kan, kalian bisa sambil mungkin sambil makan ya, sambil makan kue kan, jadi lebih santai. Sebenarnya kalau kalian belajar di rumah itu anak-anak lebih santai, tapi tetap belajar gitu ya. Bikinnya serapi-rapi mungkin, karena ibu guru kan juga menilai tulisan kalian ya. Nah, kan ibu guru sudah ada suruh kalian membaca. Ibu sudah lihat, oh ini anak ini sudah membaca, sudah bisa. Nah, kalian juga harus menulis supaya ibu guru tahu kemampuan kalian bisa nggak gitu. Kalau kalian nggak bisa menulis, kalian tidak bisa membaca, nggak boleh naik kelas dulu ya, harus tetap stay di kelas 2 kalau nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Nah, maka setiap tugas yang ibu guru berikan harus dikerjakan dengan benar dan tanggung jawab sebagai seorang siswa ya. Kalian kan sudah kelas 2, bukan lagi anak TK ya. Jadi sudah harus ada tanggung jawabnya ya. Oke, number 5, Meli mendapat hadiah dari ayah 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Rabu tanggal 18 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Meli mendapat hadiah dari ayah? Nah, ini sini ibu guru sudah berikan tanggalnya ya. Rabu tanggal 4 Januari 2017. Nah, sekarang hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 ya. 2 minggu yang lalu hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 ya. 18 ya. 1 minggu yang sebelumnya tanggal 11 ya. Nah, 1 minggu lagi yang sebelumnya lagi tanggal 4 ya. Jadi sudah ada 2 minggu, maka 2 minggunya jatuh ke tanggal 4 Januari 2017. Seperti itu, oke? Oke, kita lihat lagi. Nah, sampai di situ ya materinya. Jadi
ada 5 soal materi matematika tadi yang sebelumnya, dan ada 5 soal lagi materi matematika yang pembelajaran yang keempat ya, di akhir-akhir tadi ya. Jadi ada 10 ya. Silahkan catat betul-betul. Nah, kalian bisa di-postkan dulu video pembelajaran Ibu, nanti setelah itu di-playkan lagi, atau mungkin kalian silahkan di screenshot ya. Nah, setelah di screenshot kalian catat di buku tulis ya, seperti itu. Jadi bukan screenshotnya itu, hasil screenshot gambar itu lalu di crop, dipotong, dirapikan, lalu di print, lalu dipotong-potong pakai gunting, lalu ditempel di buku. Ibu nggak terima yang kayak gitu ya. Itu ada pernah seperti itu. Nah, itu nampak sekali pemalas ya, maunya praktis. Nah, ya jadi itu penilaian guru, berarti anak ini mau praktis, dan orang tuanya juga ya bukannya mendukung anaknya tulis yang benar ya gitu. Jadi malah yang maunya praktis-praktis. Jadi gitu. Oke, jadi anak-anak yang bekerja keras dengan giat, maka ibu guru juga menghargai kalian ya, dengan memberikan nilai yang sesuai. Sama seperti ibu, kalian tahu gak, ibu setiap bikin video pembelajaran ini ya, ini butuh waktu yang lama anak-anak ya. Coba kalian pikirkan betul-betul dari awal video pembelajaran ibu itu, ibu buat semenarik mungkin supaya anak-anak di kelas kita tetap semangat belajar ya. Bahkan PowerPoint-nya juga, materinya diketik-ketik-ketik, butuh waktu lama sekali ya. Nah, dan sekarang ini anak-anak, kalau kalian tahu ini sudah jam 2:20 atau setengah 3 ya, hampir setengah 3. Ini udah mau sore. Ibu masih di sekolah untuk membuat video pembelajaran ini yang akan dikirim hari Senin. Ini hari Sabtu ya. Saat ini ibu bikin video pembelajarannya hari Sabtu, tapi nanti ini materi ini akan terkirim ke kalian pada hari Senin ya. Nah, seperti itu perjuangan ibu ya untuk membuat video pembelajaran. Maka kalian juga harus berjuang juga di sana ya untuk mengerjakan tugas-tugas kalian seperti itu, dan tetap semangat, keep your spirit. Oke, anak-anak, untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Sini sudah ibu guru siapkan teksnya. Kita hari ini doa Salam Maria menggunakan bahasa Inggris. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, what without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Oke, see you tomorrow. See you, bye.